Pemerintah kembali mensosialisasikan rancangan undang-undang KUHP. Ya, sosialisasi pada tahun ini dilaksanakan di 11 kota dan diharapkan dapat menerima masukan dari masyarakat, terutama 14 isu krusial yang masih menjadi sorotan masyarakat. RKUHP kepada seluruh elemen. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Harij dalam diskusi publik FMB 9 Senin siang menjelaskan, sebagian besar publik tidak mudah memahami dan menerima materi sosialisasi karena RUU KUHP terdiri dari 37 bab dan 632 pasal. Dibutuhkan sosialisasi yang masif dan bersifat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat. Akan tetapi terbatas pada 14 isu krusial. RUU tersebut diharapkan selesai dibahas di DPR pada akhir tahun ini. KUHP ini kan bukan barang yang tiba-tiba turun dari langit. Ini suatu proses panjang dari tahun 1963. Ya, jadi kalau mau dibilang pembahasannya sudah lebih dari 59 tahun. Yang kedua, bahwa partisipasi publik itu tidak hanya sekarang ini. 2014-2019 ketika dilakukan pembahasan, dan ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa lebih dari 6.000 daftar inventaris masalah itu datangnya dari koalisi masyarakat sipil. Akademisi Hukum Pidana Universitas Jember, I Gede Widiana Suwarda mengatakan, dari 14 isu krusial yang disampaikan, 2 isu sudah diakomodasi ke dalam tim perumus, yaitu penghapusan pasal advokat curang dan pasal praktik dokter tidak berizin. Jadi pada prinsipnya kalau saya melihat pertanyaan publik seputar 14 isu krusial itu hanya sekedar mungkin ya ada yang belum baca seperti yang Pak Wamen sampaikan tadi, atau mungkin membutuhkan diskusi lebih jauh begitu ya, sehingga forum sosialisasi ke depan menurut saya sangat baik untuk dijadikan sebagai ajang untuk memahami bagaimana sebetulnya isi dari RUU KUHP itu sendiri. Sebelumnya Komisi 3 DPR dalam rapat pembahasan formal 25 Mei lalu bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, mayoritas anggota DPR sepakat untuk membawa RUU KUHP ke rapat paripurna terdekat meskipun masih terdapat 14 isu krusial. Alasan utamanya adalah RUU tersebut merupakan RUU yang dilanjutkan pembahasannya atau carry over dari periode 2019 serta telah mendapat persetujuan tingkat 1 dari DPR dan pemerintah sehingga pembahasannya tidak dimulai dari nol. Pemerintah bakal fokus membenahi 14 isu krusial dengan kembali menggencarkan sosialisasi dan mendengar aspirasi masyarakat. 14 isu tersebut antara lain pidana adat, pidana mati, penyerangan harkat presiden, memiliki kekuatan gaib, ternak rusak kebun dan penghinaan pengadilan dan penodaan agama. Isu selanjutnya adalah penganiayaan hewan, pencegahan kehamilan dan aborsi, penggelandangan, perzinaan, kohabitasi dan perkosaan dalam rumah tangga. Tim Liputan CNN Indonesia.